Nggak apa sih Pak, yang penting dapat. aja ya. Iya. Contohnya kan belum berjalan tuh. Jadi kalau kita istilahnya apa ya? Kalau alur baca persyaratannya kita membaca seperti ini nih. Alur seperti ini bacanya. Jadi kita download datanya, kita baca fasilitasnya, secondnya dengan deal. Jadi kalau yang kita kerjakan sehari-hari itu yang pokok itu mereka ke bawah. Seperti itu. Nah ini kalau jadwal ini yang bikin biasanya si Patri. Jadi perhitungan harinya dia udah bikin biasanya selama 1 tahun. Kalau jadi udah diperhitungkan segala itu ya. Makanya Jadi yang sebelum first read itu berarti si charter download data pelanggan yang akan dibaca gitu kan Pak? ya, Di Metronnya itu yang ini. yang orang Nah, catat itu di sini downloadnya. di first read. Kalau ini tuh kita istilahnya impor datanya dari si Sandy ke Oh, Metron. itu import data pas itu. Kita olah datanya, terus nanti besokannya mereka langsung Download, langsung masing-masing. Ya. Kalau charter itu kan dia ngebawa handheld masing-masing nih. Kayak ini lah. Cuma sekarang panel 4 atau panel 2 seperti ini, dia ada aplikasinya. Ini Dari sisi yang itu diambil data pelanggan aktif gitu ya. ya pelanggan aktif. Jadi jadwalnya itu selama setahun udah dibikin sekaligus. Langsung tahunan ya? Langsung tahunan. Kecuali kalau ada apa gitu. Misalnya kalau kita belum nyampe nih, misalnya gitu. Coba dimundurin sehari, cuma nanti berpengaruh ke depannya. Nah, ini sudah setahun. Desember 2025. Tadi ngobrol sama Pak Musa, katanya ada cycle 99 itu apa ya? Nah udah ke CSMG belum? Udah. Nah itu kalau harusnya sih sebenarnya sebelum ke saya nih ke Pak Palu nih, cuma Pak Palu lagi ada training sebentar ya. Jadi 99 itu data pelanggan baru. Jadi kalau kayak di saya kalau di itu data 99 itu data hasil komplit, cuma dia belum ada rute cycle sama cycle-nya. Nah, cycle 99 itu nanti kita isi trading. Digabungin tuh yang Ini orang perumahan ini masuk ke cycle berapa, kampung ini masuk ke cycle berapa. Nah itu biasanya harusnya Pak Tumpal biasanya ngirim ini ke saya. Ya, itu nggak cara komplit atau gimana? masih tahu nggak? Ya, komplit datanya gitu. Complete data. Biasanya itu di Pak Adi Rahman. Nah, itu kalau yang udah komplit biasanya dikirim ke material, berarti udah siap buat dibaca. Nah, ini kayak contohnya ini pelanggan baru yang di bulan Desember yang dibaca di Januari. Nah jadi kalau si Pak pada saat ada data itu saya kira masih 99 yang dibilang sama Pak Musa ya. Iya. Nah, ini belum ada segel-nya. Nah ini kita segelin dulu, dimasuk segel berapa, rutenya rute mana, kayak gitu. Jadi udah ada plotnya masing-masing. Nah kalau kemarin di Januari itu biasanya saya flag itu, nah ini tadinya nggak ada segel nih. Sedangkan kita 1 bulan itu kan ada 15 segel nih. Nah, tadinya nggak ada, kosong. Ini rutenya pun juga kosong, si koinnya pun juga kosong. Si koin itu apa ya, urutan baca lah kalau dibuat di handheld-nya.
misalnya bakung, misal contoh ini satu nih, tadinya kan mereka seperti ini nih, kosong. Nanti yang pertama kali kita lihat nih kampung bakung dia masuknya sekal berapa sih, Gabungin. ya kita gabung gitu aja sebenarnya. Sekal 9 rute ini dia. Nah rute itu kalau perumahan berdasarkan blok. Jadi misalnya satu perumahan itu ada berapa blok, tapi biasanya itu nggak boleh lebih dari 200 pelanggan satu rute. Kecuali kampung, kalau kampung kan di kita itu masih banyak yang antar nitip nih. Jadi yang itu kita perlu si Qatar malah nggak efektif baca di lapangannya. Oh ini kampung bakung RT 4 RW 1. Nah ini bisa kita masukin di RT 4 RW 1. Oh ini rutenya ini. Semua tuh pelanggan baru. Kemarin itu di 1993 itu kita masukin segala dulu, masukin rutenya, kita masukin segalanya di sini. Itu masih data. Setelah itu kita input lagi di Sisendi satu-satu. Jadi nah ini jadi dari Sisendi itu datanya kosong, kita isi. Nah ini tadinya begini nih, Sisendi ini kosong begini. Awalnya di Sisendi seperti ini. Nah ini kita masukin service point, di service point kita masukin sekelnya, kita masukin rute bacanya, kita masukin sekelnya. Jadi ya satu-satu terus banyak pelanggan baru. Satu persatu manual. Kelas 9. Nah ini kita save. Nah kalau di metering hanya sampai sini nih. Tapi kita juga harus checklist yang belakang. Kalau yang belakang itu sebenarnya buat notif ke si billing ini nih, protect bill cycle-nya ini nih. Jadi kalau misalnya ada 10 pelanggan yang dibaca, nah itu kalau ininya kita nggak protect, pada saat kita udah baca nanti di billing nggak nyampenya misalnya cuma 9, ada satu misalnya yang diprotect, nah, itu dia nggak bakal jadi yang satunya. Nah jadi nggak boleh ketinggalan, nanti misalnya ada selisih, si billing pasti konfirmasi ke kita, Pak ini kok ada satu ini dibaca sama siapa ya gitu. Di belakang itu udah di checklist. Nah, itu belum masuk ini. Nah setelah misalnya udah di rute semua nih, udah di rute, sudah dikasih cycle, dikasih sequence, ya itu kita input di Sisendi ini. Semua tuh sebenarnya pelanggan baru pokoknya yang belum terbaca itu dikasih rute cycle. Ada enggak? Tapi kecepatan. Mau konfirmasi Pak, tadi kan ada service cycle, route sama sequence. Itu service cycle berarti misal pelanggan masuk cycle 13 misalnya. Terus route-nya itu yang menentukan kita ya berarti route. Kalau route menentukan kita. Terus habis itu setelah masuk ke rute nanti sequence itu ya yang menentukan kita juga. Iya kita juga urutan baca lah istilahnya. Jadi kita tuh ada sequence dari range-nya 0 sampai 999. Apa itu? Jadi urutan bacanya. Jadi dibikin aja kita sampai 999. Kalau sebenarnya nggak nyampe segitu, paling banyak paling berapa? 999 itu maksimal. Iya, jadi kalau lebih dari 999 dia nggak bakalan ketarik ke handheld. Kalau sequence kita isi 1000 dalam satu cycle kan itu. dalam satu cycle. Dalam satu rute, sorry. Dalam satu rute. Kalau rute baca itu maksudnya setiap satu orang cater gitu ya Pak, rute baca itu. Tergantung, kalau yang nentuin rute kan kita
menentukan baca itu dari kontraktor untuk wilayahnya. Jadi satu orang itu belum tentu satu rute. Satu orang itu bisa 3 rute, kadang ada yang 2 rute, ada yang 4 rute. Tergantung dari jumlah rutenya. Kayak ini kan misalnya rute B1 B92 ini dia ada 39. Kan nggak mungkin dong satu orang masa cuma baca 39 Iya. seharian. Gua kan mereka udah cepat pulang kan nanti. Nah ini 40, bisa jadi dia tuh satu rute satu orang itu bisa 3 rute, jadi bisa 117 mereka setiap baca. Itu si kontraktor yang ngatur. Kontraktor yang ngatur intinya. Oh ya Pak, agak keluar topik gini. Kalau open PR charter tuh berarti dari meter reading atau dari GS? PR itu tahu deh Pak, itu soalnya patrikulan Patrik. PR itu. Kalau kita operasional di sini operasional itu maksudnya pembacaan readingnya. Kalau operasional kayak PR itu segala macam si Patrik biasanya. Tapi biasanya emang tadinya harusnya ke Patrik dulu ya, cuma Patrik ini di sini. Meetingnya sampai jam berapa ya Pak? Kalau Pangdam Operasional itu sebenarnya 2 jam kalau nggak salah deh. Dari jam 1 kan jam 3 setengah 4 kan. Biasanya sih setengah 2 atau jam 2, cuma nggak tahu tadi atau jam 1. Cuma dibilangin ada anak muda nanti itu aja dia baca personal bacanya kayak gimana. Berarti yang sequence tadi tuh kuota ya Pak ya? Ya bisa jadi kota. Berarti Jadi nggak apa sih namanya? Ya sebenarnya apa bisa kuota juga bisa, utang baca juga bisa sebenarnya. ya itu maksudnya kayak pertimbangan bedain sequence-nya itu apa gitu. Nah itu biasanya saya ngambilnya dari nomor rumah. Oh. Itu biasanya saya urutin tuh. Jadi satu rute itu kan saya juga ngerute kan biasanya berdasarkan di blok A1 nomor 1, 2, 3, 4, 5 atau misalnya berarti blok A1 itu satu rute tapi sebenarnya bisa nyampe 10 atau berapa gitu. Ada ya. Nah, kayak gitu sih paling sih satu yang penting nggak melewati 999. Kadang udah diurut nih sih kayaknya, kalau yang di PD. Nah itu kan paling enggak yang di PD itu harusnya sekuensinya bisa dikasih ke yang baru. Cuma kan daripada ribet, tapi diurutin aja lah. Kayak gitu. Yang penting nggak melewati 999 itu. Jadi dibikin minimal dan maksimal 999. Kalau rute baca sendiri Pak, itu ada maksimal juga atau tidak? Maksimal perutnya? Iya, itu kan ada kayak 1 sampai berapa gitu kayak B189. Oh, kalau ini biasanya apa? Saya biasanya bikin sampai 15 kalau nggak 20. Baru satu rutenya. Jadi nggak tentu. Sebenarnya kalau ngeliat dia ada berapanya di ini kan udah dibikin waktu pas pertama kali itu. Jadi dibikinnya kalau nggak salah pertama itu sampai 15. Jadi A1 berapa gitu. Nih, jadi C4 A1 itu ada sampai 15. C4B itu ada sampai 15. 15 sampai 20 lah. Kadang ada yang 20. Tapi kan mau tanya sih Pak, kalau ini kan berarti berubah-ubah ya tiap bulan. Itu perubahan rute baca sendiri itu karena apa ya Pak? Kalau rute baca sebenarnya nggak berubah. Kayak misalnya di ini nih Kampung Kadu, udah rutenya ini aja. Jadi udah ada plotnya nih Kampung Kadu di RT segini rutenya ini, di RT ini rutenya ini. Nanti pada saat pelanggan baru yang belum ada rutenya, kita sesuaikan berdasarkan rute berdasarkan blok atau RT atau RW atau blok. Berarti Pembagian jadwal rutenya. pembuatan rute ini juga kayak kan udah sama tuh Pak, pelanggannya kan sama tuh. Jadi tiap bulan perubahannya itu gara-gara pelanggan baru berarti ya Pak? Iya, kalau misalnya dia beda blok
beda RT atau beda RW sama pelanggan yang sebelumnya, itu biasanya kita kasih rute baru. Jadi kita biasanya kalau kampung itu per RT, per RW itu bisa berapa rute, bisa berapa RT, tergantung jumlah ininya pelanggan yang di RT tersebut. Kalau misalnya dia 2 RT juga udah banyak, berarti satu rute bisa jadi 1 RW 2 RT. Berarti pembuatannya itu berarti kayak ya udah tinggal nyelipin doang berarti. Iya, dengan ngikutin. Kecuali kalau ada yang baru atau kayak kemarin Januari itu ada yang baru Kampung Saga tuh loh. Kampung Saga, nah itu kan dia belum ada tuh sebelumnya. Nah itu biasanya kita koordinasi sama si salesnya atau sama si kontraktornya. Ini Kampung Saga lebih dekatnya kemana gitu. Misalnya ke Jayanti, itu kita masukin di rute Jayanti. Sekalian sih ke Jayanti. Salahkan ini sebelumnya belum ada dia. Dia bagi daripada ya. Cuma ada. Udah selesai Pak? Hah? Udah selesai. Udah selesai meeting. Ini nggak amat. Kapan? Di bulan Januari nih. Nanti kita bikin rute baru. Rute baru itu sebenarnya bukan rute itu ya. Jadi yang masih tersedia yang belum dipakai rutenya itu rute yang mana aja sih? Itu Sandy. Jadi kalau kayak kemarin kan ini J82 itu kemarin belum ada market, jadi akhirnya saya pakai itu. Yang masih tersedia aja. Kalau misalnya udah penuh, kita request pembuatan rute ke IT. Saya kira request rute dong gini. Oke. Berarti semisal kalau nggak ada NC baru, ya udah nggak bikin lagi tuh Pak? Enggak. Jadi nggak bikin enggak. lagi. Nggak bikin rute enggak. Tapi biasanya kalau nggak ada NC baru nggak gajian kayaknya. Saya rasa nggak kerja berarti. Maksudnya semisal kayak kan itu kan tabel-tabel banyak gitu kan Pak. Ya udah ini kan sama kan yang dibaca ya udah itu aja. Iya, nggak jadi aja sebenarnya. Itu kayak semisal pas bulan Februari sekarang nih ya udah, maksudnya pakai list yang kemarin itu berarti kalau nggak ada NC baru kan. Iya. Biasanya kalau NC baru itu wilayah baru ya, NC wilayah baru. Kalau wilayah baru itu biasanya kalau Kapek gitu. Nah, sekarang kan lagi jalan di Kapeknya nih. Nah itu biasanya dimasukin dari rute baru. Oh iya, udah gue kirim. PR-nya catat tuh berarti berapa yang bikin? PR? Iya. Langsung setahun gitu? Iya, langsung setahun. 3.700. Ya, kalau yang sekarang nggak segitu. Kan makin banyak pelanggannya. Yang kemarin gue kirim ke Alfi. Oh iya. Alfi itu gue kirim, jadi perhitungan rasio makin banyak yang dibaca, makin murah harga per titiknya. Oh, ngaruhnya. Kalau sekarang berarti 2000. Sekarang 2.900-an. Sebelum PPN ya. PPN ya 11%. PR itu kayak biaya per meter yang di read gitu ya Pak? PR itu pengajuan biaya all setahun, jadi sekitar 3 miliaran. Untuk dalam setahun, itu sebulan itu bisa, kalau di domestik itu 290 sampai 310 jutaan untuk pembacaan meter. Buat improvement saya itu lah. Lu ngambil apa sih? Ini banyak. Pusing banget ya. Ini ya. Puyeng lo kayak lu. Itu cuman apa? Pelanggan zero kan. Iya pelanggan zero. Efisiensinya ke biaya operasional charter tuh. Oh ada tuh, gue forward aja tadi mail Alfi kan workload charter tuh, pengen supaya biar efektif dan efisien ya. Lo butuh. Udah siap belum lo? Kan Kamis present ke BOD. Jadi Kamis atau kapan sih Pak? Saya bingung. Tadi tuh pas meeting kata Rio hari Kamis. Rio atau Kamis? Iya Kamis atau Rebo gitu. Nah makanya besok. Ke Bapak ya? Iya sama Pak Iwa, manajer gua. Iya. Bilangin aja tuh sama Adam
Pamungkas sama siapa lagi? Beda. Alfi sama Beda, ntar gua WA aja deh suatu deh. Belum kan masa di depan BOD gua pelangap pelongo apa yang presentasiin kan lu pada datang. Feel. Bukan feel. Udah dikomplit, Itu dia saya bikin dikasih rute, kita dikasih cycle, saya tulis stop segala macam. baca, Untuk hal asal berapa baca lapangannya. di Januari, No itu memang ada udah yang dilakukan pasang, bacanya di Februari jadi ini. belakangan. Saya kemarin kan disuruh evaluasi pelanggan zero kan. Pelanggan zero di 2024 itu kan ada banyak banget, ada 102.000 kalau nggak salah. Itu kalau dihitung ke beban charter harga 3.300 tuh bisa 300 jutaan tuh setahun kan. Terus saya kepikiran bikin penambahan di website atau aplikasi itu fitur untuk pembacaan meter mandiri. Oh, DPR. Kayak TKR sama BNPB sekarang udah jalan juga. Di siklusnya nanti misalnya yang cycle 1 ya, yang orange itu kan berarti upload data ke Metron kan. Kita ngambil data dari Sandy. Jadi ke Metron buat siapa aja mau dibaca gitu kan. Nah, saya tuh ngasih periode pembacaan si pelanggan itu di 6 sama 7-nya misalnya. Jadi kalau sampai tanggal 7 dia belum baca juga, baru kita upload datanya. Kalau ternyata di 6 dan 7 dia udah baca, berarti nggak usah diupload datanya kayak gitu. Kayak gitu bisa nggak, Bang? Bisa. Nah, kalau yang mandiri itu berarti dia ngirimin foto ya? Ngirim foto sama angka angkanya. Ya apa ya kalau jadi dia khusus ya? Khusus nyobain dulu nih yang Berarti harus diinformasikan juga pasti pelanggan ya? Atau tidak harus ada sosialisasi. Iya, sudah selesai. Bisa juga. Ini pinter ini yang bisa improve. Zero, mandiri. Iya, dia jago deh nah. Aku kan pura-pura doang ini nih. Iya. Jangan yang tadi lu ntar dulu. Iya, mana? Lu mana Batam lah ya? Wah, amat. Improve Batam Ya, orang ini. Improve Batam. Lepas dia. Kan udah perlu langsung dipindah ke sana. Batang. Weh, anak trading. Yang harapan tinjang. Iya. Bisa kira-kira cuma ya Nah, tapi yang jadi pertanyaan itu mungkin buat ke IT sih ya Pak, bisa apa? Kabarnya kalau kayak gitu bisanya Makanya gue lihat dulu dokumen dia bisa pengajuannya. langsung ke Salah. jadi kalau kayak sampel itu biasanya itu kan kita dikasih ininya nih sama IT nih. Nah kalau itunya kan ini nih sebenarnya Ini metode ini ini dari servernya dari itu dikasih penghubung dari server buat ke Metro. Nggak ada masalah juga. Oh, dia nggak bisa langsung ke Metro. Nggak bisa. Makanya dari video ini kita Apa kita ini ini harus kita pencet ini datanya dulu. Jadi baru ngirim data yang di sini ke Ya lu nanya dulu. Kalau Aris kan di situ gue nanya Itu kayaknya nggak tahu deh kalau misalnya dari website atau aplikasi bisa langsung ke Metron atau harus ada perantara gitu. paling ya nanti kasih. Cuma kalau untuk caranya sih bisa sebenarnya bisa kalau bisa struktur ya mau nggak mau gua kalau Cuma kalau iya kalau smart meter seperti ini jadi setiap kayak bulan kemarin jadi di laptop tuh yang nggak dibaca charter sekitar 2.000. Nah, nanti kita dari sini kerjaan gitu. dari sini dia kena sini dia ke data sampel ini jadi otomatis di meter itu keisi angka standnya. Itu yang ini siapa ini? Sebenarnya sama aja sih kalau kayak mereka kan kalau kayak charter Yang itu di tempat dia dia bisa tahu siapa itu. kan sama platform. Iya. Jadi kalau platform ditambahkan aplikasi kayak tadi itu untuk zero tinggal diklik doang dia masuk langsung nambah ke Metron sini. Perusahaan Di kali Ya, pelanggan pas sekarang cuma nama. Iya, tapi kan muncul lagi ya. Semana-mana lu di talenta. Kita ngobrol lagi deh sama Pak Musa sama Pak Agus. Iya. Kalau untuk teknis ini gitu. Si Agus sebenarnya kalau si kalau kemarin si Lu di mana? Sabar si Pak Agus. Ini buat kemarin. Oke.
Manajemen Japri semua. Nah, kalau misalnya contoh Karena saya ini nggak ada, nggak ada. ini cycle 8 itu kita impor data. Sebenarnya sebelum impor ini itu saya informasiin ke IT jumlah pelanggan yang mau dibaca nih per satu. Kayak Januari itu Tahu sih yo. Sama kita dulu internal CSNG. Sini katanya di si ini udah belum. lo mau ditinggal. Udah di formulir tadi gua udah mewah. Formulirnya jangan kita yang salah kan Per cycle, Pak? Iya per cycle. Kita ngimpor datanya per cycle. Ini kan per cycle nih impor. Ini kan impor cycle 1, cycle 2, 3. Jadi pada saat nanti impor misalnya ada selisih jumlah yang nggak sama, itu kita ada patokannya nih, ini loh yang udah gue laporin nih, ini hasil tarikan dari CCMD segini, dari tarikan CCMD segini, kenapa kok diturun juga turunnya beda? Nanti kalau misalnya yang baca meter mandiri kayak saya tadi, berarti di awal periode pembacaan mandiri tetap harus ngirim data dong ke KIB. Iya, tetap bisa dilaporin nih jumlah pelanggannya berapa. Dan saya baru kemarin saya kelima tetap saya kirim data awalnya, cuma yang saya kirim ke kontraktor buat dibaca itu saya kurangin. Jadi misalnya 10.000 nih saya kelima dikurangin 2.000 saya buat, jadi saya kirim data ke sana 8.000. Jadi 2.000 itu nggak dibaca, jadi nggak kena yang harga si 2.000 itu belum Coba balik ke cycle lagi deh. Berarti kalau saya mau bikin kayak gitu, di sini nambah lagi dong ya? Misalnya kan ini periode baca meter ini nih. Kan berarti nambah lagi yang oranye itu di sini dong. Kalau bisa nggak apa-apa. Jadi kan misalnya kemarin tadi mau ngasih periode dari 6 sampai 7 nih. Iya, betul. Nah terakhir paling yang diangkat 7, dia narik yang di terakhir diangkat 7. Kalau di 6 udah ada, dia narik yang di 6. Jadi kalau nggak ada, misalnya dia ngirim di 6 nih, di 7 dia nggak ngirim lagi kan, nggak ada perubahan, berarti ketarik di 6. Iya, Yang terakhir gua Jadi ngirim foto, kita tanggal 6 nih, angkanya. Jadi yang ketarik di itu gua tanggal 22 kan gua sakit, Iya, Pak. kayak gitu ya. Iya, cuma dia kalau saya kemarin di Rio di coba lihat terakhir itu yang kita ambil cycle 5 nih, kan dia baca di cycle 5. Nah jadi kita tanggal 14. Jadi di sini itu kita pilih tanggal 14, start date-nya tanggal 14, ininya end date-nya 14. Jadi jamnya jam pada saat kita ngeklik ini. Kalau itu mungkin bisa dari misalnya ini tanggal 6, sininya 7. Nanti nggak ketarik. Ini kalau dari, saya nggak tahu dari ini gimana. Cuma kalau saya mikirnya ya nggak ngaruh. Belum semuanya itu apa gitu. Cuma kalau dibikin kayak start and date aja tanggalnya. Jadi mereka udah ngirim tanggal 6, jadinya ini tertarik gitu. Oke. Jadi dia langsung pada saat dia ini elektron. Pas gue liat, masih nunggu aja. Oh kalau gini ya Bapak ya? Bisa lihat jadinya ya? Di monitoring kan di sini cycle 1. Untuk di mana? Pengalaman itu tuh bisa kita impor itu. Udah 27 itu berubah juga. Admin. Ini ada impor. Kalau impor kita harus pakai cycle 5. Iya. Kalau nggak salah impor ini dia udah ngejalanin batch gitu. Batch dari CIT itu. Jadi kalau setiap bulan Pak Tri ngirim jadwal, dia langsung ngejalanin terus di CND-nya nih. Jadi tanggal 1, tanggal segini nih, tanggal segini, tanggal segini, tanggal segini. Kalau ini sudah bisa juga, cuma mungkin buat memastikan si materi yang nggak salah. Tapi secara Sebenarnya udah bulk langsung ya. Nah, kita impor ini Oh, Pak Irfan kagak. sukses. Kita tarik datanya, misalnya udah sukses. Datanya kayaknya udah dipindah. Kita ngeliatnya di sini nih salah satu. Dipindah. Itu ada yang mau diupdate lagi itu. Datanya harus nggak ada di itu. Harusnya kalau misalnya dia belum dibaca pada saat impor, status spot bill itu yang belum terbaca harusnya udah keluar nih. Sebanyak 5.000 dulu.
Kalau karena kalau kemarin awalnya itu salah satu contoh nih kemarin Januari Nah itu kepotong Pak. hasil Itu dari dari ini itu yang dari Jibro. udah sesuai dia Kalau jualan. baca bulan Desember masuk ke sekarang, yang bulan sekarang itu kan pemakaiannya kecil-kecil Pak, nggak kedetek sama gua. Itu yang mau tanya nggak, Pi? belum pernah ada berarti yang Ada makanya Iya, yang salah baca yang sampai dari impor itu, satu. yang Mau hari ini itu agak kurang dikit sih Pak. Ini kalau meter reading itu ada kayak prediksinya apa? Misal berapa penggunaan air yang dipakai pelanggan yang domestik. secondary ya. Iya. Volumenya. Ini nih, Iya, itu volume. ini nih. Ada sih itu. Kita kalau kayak gitu kan ada dari hasil metron itu ada bikin berita acara sedangkan metron gitu. Jadi kayak benar-benar prediksi kalau hasil pemakaiannya Tutup lah itu. tutup. Misalnya kan di bulan Desember ada pemakaian pelanggan segini, terus dari hasil itu kita prediksi berapa pemakaian pelanggan di bulan Januari kira-kira berapa kayak gitu sih Pak. itu ada itu forecast biasanya. Iya. Forecast itu baterai biasanya. Tinggal update datanya. Apaan? Karena yang Forecast tanggal bulannya ada ya. Pemakaian 7 berarti kan. Oh iya, tiap bulan tiap minggu gue bikin. Oh, Berarti tanggal mana? 9 tadi. Kan dia nggak. Bukan rajin tuntutan. Baca Oh, forecast baterai. buat di tanggal itu tuh. Jadi dia tahu aslinya Januari Tanggal berapa, apa itu berarti? nanti dia Februari kira-kira dapat berapa baterai. Kalau datanya udah masuk ke pembacaan berarti Bagi belum juga bisa sih bagi gue. Ya, tapi saya susah pakai. Karena bisa dia jago. Ya udah nanti besok ya, besok pagi gua present 4 orang. Ini kan belum seharusnya kan sebelum turun ke operasional di brief dulu tuh sama gua tuh kayak yang sebelum-sebelumnya. Nah karena tadi gua hari Senin itu kan gimana ya? Oke Pak, masuk Pak. Yang malu deh. Ntar ke Pak Wahyudin. Iya, ntar ada di sana. Saya mau ada yang mau. Nah ini saya kirim ke kontraktor. Jadi detailnya saya kirim. Soalnya kan yang tahu baca si catar ini yang di sini tuh siapa, catar yang mana, itu si kontraktor. Kalau dari kita sebenarnya bisa aja, cuma nanti pasti kasih catar lah. Kalau yang nembak jumlah charter yang dipekerjakan itu berarti kita atau kontraktor ya? Kontraktor kita itu ada 38 catar, 36 catar itu baca strip. Ini buat nyebar nih di mana aja, buat di Bararaja, di Sepatang, Masa Permisi, Kupa, Bararaja. Kalau yang 2 charter itu buat validasi, kayak misalnya dia di fasilitas dia skip nih, nggak dapat angka atau apa, nanti dibaca lagi sama si second rate ini. Second rate itu ada 2, satu untuk wilayah Pasar Kemis Sepatang, satu lagi untuk Cikupa, Bararaja, Jayanti. Ini untuk yang menentukan si kontraktor kalau yang fasilitasnya. Berarti tadi 36 charter yang buat biasa dan 2 orang yang buat Iya, jadi kita ada 2 kali pembacaan sih. Jadi kalau misalnya di fasilitas mereka nggak dapat angka nih, entah itu skip ya, rumah dikunci atau negatif, nanti datanya bakal turun lagi ke second rate. Nanti dia tuh yang berjuang sampai mati-matian. Dua doang tuh. Itu berarti second rate paling cuma berapa gitu, nggak nyampe banyak, cuma ya mentah-mentah nih. Untung ya. Di sini skip, tinggal lagi ke sono, tinggal lagi. Pasti dia yang pinter-pinter tuh nyusun Iya. strategi Harus rutenya. yang pinter apa, nego-nego pelanggannya tuh terpaunin harus bisa. Oh, berarti yang tugasnya menelpon itu yang bagian second rate ya Pak? Nelpon Ya, pelanggan. fasilitas biasanya ditelepon, misalnya nggak telepon, wah dia nginfoin ke second rate, oh ini susah nih, sini nih. Nanti mereka yang tapi nanti bisa dibantu juga sama tim validasi kita yang membantu. Nah ini data seperti ini nih. Untuk yang satu ini ada berapa rute? 90 rute beserta jumlahnya, detailnya juga kita kasih ke mereka, detailnya lengkapnya. Nanti dikirim, setelah dikirim ke sana dikirim balik ke kita.
kiriman dari mereka seperti ini. Jadi untuk rute ini dia baca sini, rute ini baca ini. Ada 36 charter. Nah, nanti setelah itu udah nih, nah kita nyediain lagi nih data apa memanjain si charter, dah pokoknya di charter gitu, tinggal download doang besok. Nah itu kita assignment ke Metron. Kalau di Metron kan belum ada rute gitu, belum ada data gitu. Biasanya kita rute assignment, namanya rute assignment. Ya, jadi di sini ada yang namanya rute assignment. Jadi kita masukin tuh device-nya satu-satu, enak 36 charter. Misalkan rutenya, jadi kalau di sini nih kita misalnya di device si Feryadi berapa, saya ada listnya sih di sini, nggak bakalan hafal kalau tidak nanti. Feryadi itu pakai AT86 ya, AT86. Sebenarnya satu rutenya harusnya ada nih, cuma karena kita belum ada pembacaan, kita pilih rutenya 9412. ininya tipenya aja pembacaan kesrit. Nah, ini yang saya bilang tadi ini 0 sampai 99. Setelah itu kita add. Maksudnya device itu apa, Pak? Kayak Device aplikasi? itu ini handheld, alatnya dia. Nanti dia ada seperti ini nih, masukin usernya. Yang megang mereka masing-masing. Nah, nanti dia mereka tinggal download di sini sebenarnya. Tinggal download, nanti dia keluar summary-nya di sini, rutenya per apa masing-masing pelanggannya. Nggak bisa mencontohin sih kalau lagi nggak baca. Susah. Iya udah selesai. Oke, ini pun bisa dilihat. Sekian Januari 15 itu 24. Kalau habis server itu datanya dipindah ke server. Nah ini juga nggak bisa. Oh, berarti kayak lihat ini berarti pakai GIS atau Google Maps ya, Pak, untuk arah cycle-nya, kayak arah rutenya. Arah rutenya mereka biasanya nggak, kalau dulu awal-awal biasanya nggak lompat titik pakai itu Google Map, mereka manual nyarinya udah pakai. Kalau sekarang kan udah ngasih charter ini juga nggak setiap apa ya, setiap cycle berubah, setiap bulan berubah enggak. Misalnya si Feryadi baca di sini, udah di sini terus selama setahun. Nanti setahun sekali baru mereka diacak lagi nih. Jadi biar mereka memahami semua wilayah. Masuk ya. Tapi ya sekarang memang udah masuk sebenarnya. Masuk. Tadi buat. Iya kan buat MPB tadi. Enak dipakainya. Enak. Enggak ada gradek tuh, ada tengahnya kurang. Kelihatan tuh kita semen CBD-nya kayak itu di sini tuh ada di sini. Nanti mereka udah download apa belum, udah punya tugas apa belum. Mereka download. Iya, udah terlambat. Ya gitu besar gitu mereka baca, udah semua baca. Nah, kalau dulu kita kan ada Spotil tuh. Kalau sekarang kan nggak pakai Spotil. CCTV-nya juga ya. Iya. Dulu mulai kayak itu setiap baca per pelanggan. Itu kita tinggal klik print Spotil, dia keluar ini Spotil. Kalau sekarang penggantinya submit, jadi mereka setiap baca di submit, jadi langsung nembak ke server. Kalau dulu keluar kertas dari situ, efisiensinya itu nggak pakai kertas tapi pakai web. Sekarang kalau mau cek tagihan Online sekarang ya.
download semua. Berarti ya kan submit ke website itu berarti foto meteran. Fotometer, angka stand. Kalau skip, dia ada kodenya di sini, langsung kita isi skip nih, kita klik aja tuh skip berapa. Nah, dia ada TC itu nama. Kalau TC itu informasi sekitar apa sih, tentang di lapangan lah, seputar meteran tuh. TC ini, TC mana ada TC. Jadi kayak misalnya meterannya bocor nih, ntar diinfoin di sini TC berapa, di sini ada meteran mati kan TC berapa. Oh, yang kode ini. Ya, satu ini berapa. Tapi di itu langsung ada kodenya gitu. Di sini ada, tinggal klik aja sebenarnya. Ini cuma kan nggak bisa download datanya. Jadi di sini tuh udah skip, ada stand, ada TC 12 sama SPM, special message. Kalau misalnya di TC kurang, terus di situ diketik. Ada empat foto, jadi dia ngisi stand, foto itu 2, sama foto properti itu ada 2. Fotometer pertama itu yang dari dekat yang terlihat angka stand dan serimeter. Fotometer yang kedua itu agak jauh jadi kelihatan tuh rangkaiannya. Properti sama dekat jauh. Cuma karena kemarin ada request dari Patri, jadi properti yang kedua itu diganti kelihatan posisi dia tuh di mana meterannya. Jadi mempermudah si TGPD. Kalau mereka nggak ketemu bisa nanya, nah, ini di mana sih sebenarnya dia nama meterannya nih. Setelah baca, dia tutup tugas, udah selesai, udah nanti kita tarik datanya. Udah tutup tugas semua tuh, kita tarik kita olah lagi. Kemarin itu cycle 1, cycle-nya cycle 1 ada 10 yang turun ke second, yang skip itu ada 2 pelanggan, yang 8 itu negatif. Ini lagi nyari itunya. Ini negatif. Negatif tuh. Negatif itu bisa jadi mereka salah baca di bulan lalunya, bisa jadi bulan lalu mereka skip, kita estimasi. Kalau kita estimasi itu 3 bulan, rata-rata 3 bulan, cuma nggak boleh lebih kecil dari pemegang terakhir. Nah, itu mungkin bisa jadi rata-ratanya tadi dia 10 kan harusnya 10 tuh pada saat skip, contohnya dia pemegang bulan jalannya cuma 6, itu negatif. Kadang juga misalnya meter kayak gini nih, ini kalau kayak gini biasanya meter belum update nih, jadi masih mangka yang lama nih yang keluar di Metron. Bisa jadi ini ada pergantian meter cuma belum di komplit. Jadi kita kalau mau komplit pergantian meter itu nggak boleh di masa subur. Masa subur itu ini masa subur nih, cycle 1 masa subur itu dari tanggal 8 sampai tanggal 11 sama pengaruh sistem kan. Biasanya kalau begini negatif, estimasinya berdasarkan pemakaian mereka di lapangan. Saya 106 nih, nanti saya estimasi 3, kalau pemakaian di lapangan 3. Nanti sisa dari stand angkat itu, stand di batas umum, stand angkat, nanti ditagihkan juga di sisi diklik lagi. Saya kan udah semua nih, saya kan baca tugas. Ini misalkan ini manggil nih, kita ngekspor data ke billing. Jadi kalau kita mengekspor data ke billing itu sebenarnya cuma harus ada angka real dan angka estimasi manual. Di red method ini, red method itu harus ada OE, kalau nggak OE RE, nggak boleh ada yang SE. Kalau yang
Oh itu office Office estimate Kalau RE real. real SE. SE sistem estimate. Sistem estimate itu kayaknya udah di ini sama di 15 kalau nggak 20, 15 atau 15 sampai 20 kubik kan estimasi. Nah itu kita dianalisa lagi. Jadi dianalisa kenapa nih kok masih SE dia. Oh, yang estimasi ini beda sama yang proyeksi itu beda ya, Pak? Yang mana? Yang proyeksi yang dikerjakan Pak Tri tiap minggu. Yang tiap minggu dikerjain Patrick. Yang proyeksi Oh, prediksi. proyeksi ya. Oh, itu beda. Forecast. Forecast. Kalau forecast itu, nah Patrick itu biasanya kalau mau ngerjain forecast ngambilnya perbandingannya data dari hasil baca sama data ngambil. Nah itu kalau nggak salah itu bedanya. Sekarang ini data, saya udah nih, ini data ini kan hasil baca di lapangan real nih. Nah cuma taunya ada pelanggan komplain, ini salah baca nih si catar misalnya gitu. Komplain kan kok tagihannya sih gede nih, pas dilihat tuh angkanya salah nih. Dia komplain ke sini, perbaikan bill, nah itu jadinya data bill. Nah itu biasanya di-compare lagi nanti sama Patrick. Untuk acuannya biasanya pakai data bill. Cuma kadang kalau misalnya data bill belum ada, si Patrick makanya data ini dulu, data RB ini, data final ini, data hasil baca. Tadi yang estimasinya ada estimasi office, estimasi sistem. Office sama sistem aja sebenarnya. Karena kalau sistem kita nggak pakai, yang dipakai tuh estimate office aja. Kalau sistem itu dia kepatoknya 15 sampai nih. Ini kayaknya udah dipatok sama IT nih. Ini kalau skip lo kena estimasi segini atau negatif lo kena estimasi segini gitu. Cuma kan enggak fair gitu tanpa melihat pemakaian rata-rata mereka 3 bulan gitu. Makanya jadi yang ada itu di CCMB cuma ada angka real sama ini kayak real itu ini real. Ya ini kalau yang hitam-hitam ini angka real di lapangan nih. Kalau OE apa? Yang merah nih. Oh iya. Nah ini OE ini. Ini OE terus nih. Zero kayaknya. Iya bisa jadi zero nih. Yang ini 24 zero terus dia. Tapi salah baca di Januari ini makanya salah catat nih, makanya dia nggak ngejar nih 000 terus rumah kosong mungkin juga. Nah, ini, jadi nggak ada yang custom sistem estimate ya, pasti office estimate aja, office estimate. Kalau ini nggak akan juga dia. Nanti kalau misalnya pada saat billing ngejalanin main bill ada SE, mereka konfirmasi ke kita pasti. Dan itu juga sebenarnya jarang sih, maksudnya sebelum ekspor data pun kita pasti mastiin ini cuma data fresh. Kalau reguler itu yang sistem estimate itu ya, Pak? Reguler itu hasil real baca di lapangan. Jadi angkanya segitu ya segitu gitu. Yang penting dia nggak negatif. Nah kalau negatif, office estimate ini nih sebenarnya cuma ini nggak kepake. Kayak ini kan 982 nih kreditnya nih. Tahunnya karena kita 963. Ya, nah kalau kena office estimate sistem estimate itu berarti kan 982 tambah ini, sedangkan angka dia belum ngejar. Nah, makanya kita analisa lagi, kita lihat nih kenapa dia negatifnya. Oh, taunya misalnya ada salah baca atau mereka kemarin skip bagaimana, itu biasanya kita samain dengan angka sebelumnya 982 karena mereka belum ngejar nih. Kalau kita kasih kena sistem estimate lagi tambah jauh dong. Ini dia masih numpuk, dia belum baca. Jadi cuma ada OE dan RE. Kalau sistem estimate itu sistem yang estimasi. Cuma kayaknya emang udah dipatok nih segini nih 15 sampai 20.
Oh, yang 50 mana? Lagi patokan itu. Gede apa? Berdasarkan tarif. Oh ini. Kayak itu instansi pemerintah. Pak Yul, sorry Pak Yul. Sendal. Iya. Nah itu tuh ada R2 UC, ada R3 ada apa, R2 10 tuh apa sih? Sebenarnya kalau kita simpel kalau yang benar sih apa istilahnya? Dulu sih awal sebenarnya cuma R1, R2, R3, R4. Nah ini kadang ada begini juga. Ini kalau nggak salah R2 OD itu Udayana nih. Cuma apa sih? Ya misalnya ini perumahan ini R2 nih mungkin karena dia apa gitu jadi dipakai R2 OD. Bukan aja gitu. Ya, Tapi R2 15 itu berarti R2 minimum jasa 15. Tapi golongannya tetap R2 Sama yang R2, depannya. yang depannya. Embel-embel doang. K juga tuh kan ada banyak tuh. K itu komersil. Ada K apa. Iya, K11, K12 ini kalau buat komersil. S kan sosial. Itu instansi pemerintah. Sosial biasanya masjid sama apa. Nah, saya udah clean nih, data SNK 1. Data SNK 1 udah clean, hampir ada yang kira-kira ada yang gede nih. Oh, ini pemakaiannya ada yang gede nih. Misalnya bisa berapa? Misalnya berapa? 8. Ini biasanya nanti kalau ada pemakaian ekstrim, pemakaian turun itu Pak Wahyu yang analisa, ada bagiannya lagi. Jadi koordinasinya sama dia sama Pak Wahyu. Jadi sebelum misalnya saya udah beres nih, saya nanya Pak Wahyu udah belum analisa ya gitu, pemakaian tinggi, pemakaian rendah. Kalau udah tinggal diekspor aja. Dari satanya tinggal klik ekspor. Itu yang di sini di 11, tanggal 11. Ekspornya Metron itu dalam bentuk Excel ya Pak? Iya kayaknya. Saya juga nggak tahu kalau itu sebenarnya ngekspor ke sana itu kalau outputnya ya Excel, hasil Excel kan Excel. Naruhnya kan di sini semua dia personal. Excel salah 1 ke 15 hasilnya Excel semua. Udah sukses, misalnya udah sukses nih kita nginfoin ke IT cuma via stakeholder ya. Ini kayak kemarin terakhir saya sektor 1 nih nginfoin seperti ini ekspor sukses nih jadi ketahuan nih jumlah pelanggannya nih yang kena office estimate berapa, regularnya berapa. Nah setelah itu jalanin tugasnya buat dijadikan tagihan. Lagi enggak kesini baik untuk kecepatan itu enak kalau pas lagi panas gimana. Iya. Sebetulnya bisa diganti. makanya ini mau saya tambahin. Gimana Opi? Lagi? Gimana ya Udah dari saya kita cukup. mau tinggal tanya aja ya tahu ini doang ya. Iya. Jangan sini aja. Ini internal semua. Data first, data second. Nah, kita untuk analisa volumenya itu kita ambil data first, ya kan? Data first itu tiap hari kita ambil, kita tarik nih. Nah, muncullah kayak gini nih. Ini yang tagihan tinggi-tinggi nih, yang pemakaiannya setahun tinggi-tinggi nih. Sampai 200, sampai 2000 nih, ya kan? Nah, data ini kita kirim lagi ke kontraktor untuk di tim second read untuk dicek lagi bener nggak nih pemakaiannya sekian gitu loh. Kita udah gitu mereka action kan, ternyata ada yang kayak gini misalnya salah masuk rumah nih ternyata gitu, kalau masuk rumah atau iya bisa jadi kayak gitu, atau ternyata salah ketik segala macam kayak gitu dah. Artinya nah kita jagain volume kayak seperti itu, artinya jangan sampai kelihatannya volumenya gede tapi ternyata cuma bohongan doang gitu, ternyata di bulan selanjutnya salah baca.
gitu. Jadi kita ngejagain volume per bulan gitu. Jadi analisa ekstrimnya itu ya kita kiriman ke tim charter kayak gini nih. Sama lagi yang itu. Nah, tiap bulan kita validasi ekstrim. Saya kirimin tiap bulan begini nih. Tuh kayak gini mereka ke tim vendor ya, tim charter second rig. Nih, kita kirimin ini kenapa. Nah, besok paginya dibalas sama mereka via email, ya kan, via email. Habis itu saya cek lagi sampai pemakaian di deviasinya sampai 20 kubik, baru oke, kalau saya udah beres, udah ternyata emang salah baca. Kalau salah baca ternyata saya kirim ke Pak Yuliawan tolong diupdate stand benernya. Itu stand benernya diupdate sama Pak Yuliawan. Setelah selesai beres baru Pak Yuliawan ekspor untuk dijadiin bill. Kayak gitu sih sebenarnya, garis besarnya cuman menjagain volume tinggi. Itu yang ekstrim kenapa, benar atau tidak? Kalau benar sih ya alhamdulillah ya. Gitu. Tapi kalau yang masalah nggak benar tapi jadi benar, bulan besoknya baru ketahuan salah. Nah itu yang dihindari. Mungkin itu aja sih sebenarnya. Ya. Yang analisa second read itu yang dari kontrak kan second read, berarti besok paginya setelah second read itu dikirimkan sama kontraktor. Iya. Kesimpulannya Besok paginya tuh untuk final. Gitu. Oh, setelah second read berarti ya? Iya. Enter di sini lagi deh kalau itu. Kalau memang ternyata masih kurang ini jelas dan sebenarnya gambarannya itu dari proses dari first read, kita tarik datanya, kita kirim ke vendor lagi yang ekstrim segala macam yang minus kita kirim lagi ke mereka kirim balik, kita cek lagi seperti itu sampai dengan clean, baru siap dijadikan bill gitu. Kayak gitu sebenarnya. Kategori ekstrim tuh yang Di atas 100 kubik kayak gitu. 100 kubik. Atau kalau minus. Atau kayak gitu. Pokoknya di atas yang enggak umum lah, artinya dia biasa pemakaian cuma 5, 10, 12 gitu. Ternyata bulan ini dia 50. Nah, itu enggak umum juga sebenarnya. Biasa mungkin cuma 5 kubik, ternyata 50. Nah, itu ekstrim terus gitu. Anomali kayak gitu sih sebenarnya, kayak gitu. Jadi random lah sifatnya kayak gitu, enggak semuanya. Jadi tapi biasa memang pemakaian tinggi ya, pemakaian tinggi enggak apa-apa, emang dia biasa usaha galon kayak gitu kan. Pasti tinggi semua, nggak mungkin nih ekstrim tinggi nih. Ya bukan dilihat dari volumenya, pemakaiannya bukan. Ya kita lihat deviasinya dari bulan kemarin ke sekarang seperti apa. Oh, pembandingnya cuma 1 bulan sebelumnya ya Pak? Iya, kayak gitu. Jadi bulan kemarin tuh pernah naik kayak gitu. Tapi kita punya ada 3 bulan berturut-turut, artinya 2 bulan 4 bulan kayak gitu. Rata-rata sekian itu total sekian, total turun. Kenapa? Nah mereka tim charter second read ngecek lagi lah kayak gitu. Cukup. Kalau skip lain lagi. Kalau skip kan ke Pak Yudawan. Kalau saya khusus bagian volumenya. Gitu. Yang Ekstrim mas, gitu. Gitu doang sih. Simpel kerjaan saya sampai tiap hari. Lihat di foto aja. Dia kemana ya?